Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada keterangan pin inputan. Nah, untuk yang paling kiri ini ada L1, L2 dan ground. Nah, untuk L1 dan L2 ini buat inputan sumber dari PLC atau buat menghidupkan atau mengonkan dari PLC tersebut atau PLC ini. Nah, L1 dan L2 ini tersambung, bisa teman-teman lihat tersambung, ini kabel ini L1 L2 ini tersambung ke sini inputan AC yaitu 220. Kemudian di sini juga ada inputan COM. Nah, untuk COM ini, COM itu artinya common. Kalau di arus lemah itu bisa diisi atau diinputkan VCC atau ground. Juga kalau di arus kuat bisa diinputkan netral atau fase. Itu untuk commonnya. Jadi untuk PLC sendiri ini untuk inputannya disarankan itu atau biasanya itu kan inputan kan berupa sensor atau push button. Nah, jadi maksimal atau biasa yang digunakan di inputan itu maksimal 24 volt DC. Jadi untuk COM ini nanti kalau kita masukkan fase atau VCC di atas 24 volt DC, takutnya komponen yang berada di dalam PLC ini menjadi rusak atau terbakar dan sebagainya. Kemudian untuk yang di bawah ini adalah berupa outputan dari PLC. Nah, untuk outputan dari PLC ini di sini juga ada common, ada beberapa common di sini di outputan. Nah, untuk common ini kenapa ada banyak? Jadi untuk common yang sebelah paling kiri ini dia itu hanya untuk atau hanya bisa berpasangan dengan outputan dengan alamat 00 atau kalau di ladder itu 100.00. Nah, itu commonnya ini kalau ingin menggunakan alamat 00 ini. Kalau kita ingin menggunakan alamat 01 ini, kita menggunakan commonnya yang dari kiri nomor 2 ini, common ini, dan seterusnya seperti itu. Itu untuk outputannya. Nah, kalau untuk outputan, kalau PLC itu bisa nggak ada batasan seperti input. Kalau input tadi kan kita cuma maksimalnya kan di 24 volt DC. Nah, kalau outputannya itu bisa 220 bisa, terus kalau mau VDC 24 VDC juga bisa. Jadi tergantung kita mau menggunakan outputannya itu berupa apa dan voltnya berapa. Nah, itu tergantung kita. Untuk detailnya nanti untuk wiringnya nanti di akhir video ini akan saya gambarkan. Jadi untuk awal ini saya jelaskan dulu mengenai apa yang diterangkan di PLC ini. Nah, untuk di sini ada USB tipe B, bisa teman-teman jumpai juga di Arduino Uno, terus di printer juga ada. Nah, di sini dia itu sebagai atau untuk mengupload program atau ladder diagram dari CX itu sendiri. Jadi nanti USB-nya tersambung dari laptop teman-teman, kemudian disambungkan ke sini ke USB tipe B ini. Terus di sini juga ada port. Nah, di sini ini untuk jika teman-teman menghendaki atau pengen menyambungkan atau mengkabel PLC ini dengan HMI, yaitu interface dari PLC itu. Kalau modul-modul sebelumnya kan teman-teman sudah belajar program atau mengenai HMI ya. Jadi misalkan di hardware itu HMI nanti disambungkan dengan PLC itu menggunakan port ini. Nah,
Nah, spek-spek di sini bisa teman-teman lihat juga di datasheet dari PLC tipe CP1E N30. Jadi untuk detail terkait PLC ini bisa teman-teman baca-baca atau teman-teman search di Google. Itu teman-teman ketik aja di keywordnya itu Omron CP1E N30, nanti udah keluar. Itu untuk pengantar buat komponen PLC-nya itu sendiri. Ya, untuk sebelum kita upload ke PLC-nya atau kita menjalankan PLC-nya, sebelumnya kita membuat programnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ketika kita membuka CX Programmer, tampilan dari CX kan seperti ini kan, seperti biasanya. Nah, untuk name-nya ini bebas, mau teman-teman kasih nama apapun bebas. Di sini kita kasih nama modul 7. Nah, kemudian untuk device tipe ini kita sesuaikan dengan PLC yang kita pakai. Untuk PLC-nya tadi kan kita pakai CP1E. Kita pilih di sini CP1E. Kemudian kita klik setting di sini. Nah, kita atur di CPU tipenya. Tadi kan kita pakainya CP1E yang N30. Nah, kita pilih N30. Nah, rata-rata itu untuk setting CPU ini kurang diperhatikan. Jadi ketika kita mengupload program ke PLC itu sering error, gagal. Nah, itu biasanya letak kesalahannya itu di sini karena CPU-nya belum disetting. Jadi rata-rata cuma disetting di tipe awal tadi, di CP1E atau CP1L-nya itu tadi. Untuk CPU-nya rata-rata teman-teman itu kadang lupa. Makanya di sini cukup sentral atau cukup penting juga. Kemudian kita klik OK. Klik OK lagi. Nah, ini kan tampilan seperti biasanya. Untuk program yang kita simulasikan atau kita aplikasikan di hardware ini kan untuk metode set dan reset ya. Kita buat programnya terlebih dahulu. Maaf. Kita pakai smart. Ini untuk push button on. Kemudian set seperti ini untuk off-nya. Setnya ini, kemudian output. Nah, ini untuk programnya seperti ini, sederhana. Untuk yang kita pelajari, untuk awalan ini kita belajar yang sederhana terlebih dahulu sebelum menginjak yang lebih rumit. Nah, dari sini kan udah programnya sudah jadi. Ini di sini juga sudah tersambung ke PLC-nya yang di port atau USB tipe B tadi. Di sini kita work online atau CTRL plus W juga bisa. Kita klik di sini. Nah, ini kan ada atensi seperti ini, kita pilih yes. Nah, kemudian setelah muncul seperti kayak teman-teman simulasikan, ini kita pilih di atas ini kan ada file, edit, view, insert, PLC, program. Nah, kita klik di PLC ini.
Kemudian di sini ada menu transfer. Kemudian di sini ada to PLC, from PLC, compare with PLC, to file, from file. Nah, kita pilih yang to PLC. Kemudian kita klik OK. Kita yes. Nah, di sini kan ada apa ya, kayak pilihan buat metode PLC yang dijalankan itu di laptop itu nanti seperti apa. Ini kita klik yes. Kita tunggu. Ini sudah terupload di PLC-nya. Kita pilih OK. Nah, ini kita pilih yes juga. Nah, di sini program sudah terupload ke PLC, jadi tinggal kita jalankan. Kita sudah berhasil mengupload ke PLC-nya. Di sini kan kita pakai tipe USB-B tadi yang sudah tersambung ke laptop seperti ini. Kita sudah berhasil mengupload. Di sini juga kita sudah merangkainya. Di sini kita pakai satu inputan push button start dan satu push button stop di sini, dan satu outputan lampu. Nah, mungkin untuk detailnya rangkaiannya atau wiringnya seperti apa nanti kita jelaskan di akhir video pada gambar. Mungkin kita langsung coba saja hardware-nya dari program yang sudah kita buat. Ketika tombol start itu kita tekan, maka lampu akan menyala. Di sini juga bisa teman-teman lihat. Ini kita mode lampu menyala, dan ketika kita tekan stop maka lampu akan mati. Berarti dari wiringnya ini sudah sesuai dengan program yang kita inginkan. Itu untuk percobaan pertama, yaitu set dan reset. Ya, ini untuk percobaan keduanya seperti ini. Ini hampir sama, ladder diagramnya hampir sama seperti percobaan pertama, cuma di sini kita tambahkan timer. Setelah kita buat ladder diagram di percobaan kedua ini, kita upload ke PLC-nya. Karena ini sudah kita upload, cara uploadnya sama seperti yang pertama tadi, yaitu kita work online terlebih dahulu, kemudian kita di sini ada menu PLC, kemudian kita transfer to PLC seperti itu. Caranya seperti itu. Kemudian kita beralih ke hardware-nya. Hardware-nya kan tadi di ladder kan kita tambahkan timer. Nah, fungsi timer di ladder diagram tadi kan dia sebagai delay saat on. Jadi bisa kita cek di hardware-nya, rangkaiannya. Ketika kita push button-nya kita tekan, maka selama 5 detik lampu akan menyala. Nah, seperti ini. Jadi ada delay 5 detik saat kita tekan push button start-nya. Nah, lebih seperti itu. Itu untuk hardware dari ladder diagram yang sudah kita rangkai tadi. Untuk detail wiringnya nanti di akhir video kita coba jelaskan. Ini kok dapat plus, ini kok dapat dari mana. Untuk detailnya kita bahas di akhir video ini. Ya, ini untuk diagram wiringnya. Tadi kan kita pakai PLC yang tipe CP1E yang N30. Nah, untuk PLC ini kan bisa teman-teman lihat di yang bagian atas ini. Di situ ada pin-pin input. Di sini ada L1 dan L2, ini sebagai sumber PLN untuk menghidupkan
PLC-nya itu sendiri. Terus di sini ada COM, kemudian di sini ada pin-pin untuk inputan. Inputan itu bisa berupa push button ataupun sensor. Nah, untuk wiring kita ini kan tadi kita pakai 2 push button. Nah, untuk push button sendiri ini port COM di inputan COM ini mendapat input plus dari sumber 24 volt DC. Jadi untuk inputan di port COM ini, kemudian di inputan alamat 00 dan 01 itu ke push button seperti di ladder. Ini kan tadi yang di ladder ini kan kita ke push button. Nah, ini sebagai push button kan. Alamat 00 dan 01. Nah, ini 00 dan 01 ini ke push button. Kemudian pada push button yang bagian atas ini disambungkan dengan negatif dari 24 volt DC. Dua push buttonnya ini disambungkan dengan negatifnya 24 volt DC, sumber 24 volt DC. Nah, kok nggak langsung ke lampu atau ke beban? Nah, untuk lampu ke beban ini juga terkopel juga atau bisa juga dari push button ini disambungkan ke beban lampu, kemudian main ini ke push button. Jadi intinya atau gampangnya itu dari beban lampu ini dan salah satu pin di push button itu mendapat negatif dari 24 volt DC. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk inputnya. Kemudian untuk outputnya ini yang di bawah ini. Dari sini ada port COM. Nah, port COM ini disambungkan juga ke plus dari sumber 24 volt DC. Nah, kalau di ladder kan alamat outputnya kan 100.00. Berarti kan kita ambil yang paling belakang, 2 angka belakang ini, 00 ini. Berarti di sini kan kita pakai alamatnya yang 00. Nah, untuk 00 ini kita sambungkan juga ke lampu. Nah, misalkan ini Mas. Misalkan ada yang nanya ya. Ini misalkan COM-nya ini kita ganti sambungannya ke negatif 24 volt DC, apa bisa? Bisa. Misalkan di sini COM-nya ini kita sambung ke negatif, maka di sini nanti harusnya istilahnya juga ikut negatif. Jadi lampu yang sisi kanan harus dapat positif. Jadi intinya ketika di sini COM ini mendapat positif, sisi lain dari lampu ini nanti harus mendapat negatif. Misalkan COM-nya ini mendapat negatif, untuk lampunya yang sisi satunya harus mendapat positif. Jadi tergantung COM-nya nanti ini, tergantung teman-teman itu mau dikasih plus atau min. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari video ini sebenarnya untuk pengantar saja, karena dari asisten itu sebenarnya udah ada wacana untuk offline. Jadi semoga segera dapat kabar baiknya untuk offline. Jadi teman-teman nanti bisa menerapkan wiring ini di praktikum offline. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila video ini atau penjelasan saya kurang jelas, nanti bisa ditanyakan via Japri ke saya, Ilham atau Yoko, atau bisa ke asisten kelas masing-masing. Oke, terakhir saya mewakili teman-teman
asisten PLC dan asisten lainnya mengucapkan, karena ini masih di bulan Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Apabila asisten dalam menjelaskan, dalam berinteraksi dengan teman-teman itu banyak salah atau sikap kami kadang menyinggung teman-teman praktikan, saya pribadi dan mewakili teman-teman mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.